Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita kenikmatan sehingga kita bisa menghirup udara. Alhamdulillah yang saat ini kita bisa rasakan. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan rundingan kami dengan tema memahami teori penafsiran Muhammad Abduh 1849 sampai dengan 1905 Masehi di mata kuliah Tafsir Al-Quran. Muhammad Abduh adalah murid setia Jamaluddin Al-Faqahani yang menjadi penerus perjuangannya dalam mengobarkan semangat pembaharuan pemikiran Islam. Tetapi berbeda dengan gurunya yang revolusioner dalam menempuh pendekatan politik. Nah, Muhammad Abduh adalah seorang moderat dan lebih banyak memusatkan perhatiannya pada bidang pendidikan dan pendekatan kultural ketimbang kegiatan politis. Nah, suatu ketika ia mengajak gurunya untuk meninggalkan perjuangannya politik formil. Pada saat itu Muhammad Abduh mengajak gurunya Jamaluddin Al-Faqahani untuk meninggalkan perjuangan politik formil dan memusatkan pada pendidikan. Namun, ajakan itu ditolak oleh gurunya dan mengatakan saudara nampaknya ingin mundur ke belakang. Muhammad Abduh itu dilahirkan pada tahun 1849 dari keluarga petani di desa Mahillah, Mesir Hilir. Ayahnya sendiri bernama Abduh ibnu Hasan Khairullah yang berasal dari negara Turki yang telah lama menetap di Mesir. Ibunya itu berasal dari bangsa Arab yang konon silsilahnya keturunan sampai kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada saat itu Muhammad Abduh diajar mengajar ngaji Al-Quran oleh orang tuanya, sedangkan pelajaran baca tulis didapatkannya secara privat dari seorang guru yang didatangkan oleh ayahnya. Di usia 10 tahun, Muhammad Abduh dikirim oleh ayahnya kepada seorang hafiz Al-Quran. 2 tahun kemudian, dalam usia ke-12 tahun, ia bisa menghafal Al-Quran dengan baik. Subhanallah. Kemudian, ayahnya mengirim Muhammad Abduh ke Tanta untuk belajar di sebuah sekolah agama. Namun, sistem menghafal yang diterapkan di sana membuatnya tidak bisa bertahan lama karena merasa tidak mengerti apa-apa. Akhirnya, ia pun pulang ke kampung dan berniat hendak menjadi petani seperti ayahnya dan saudara-saudaranya. Namun, niat itu tidak kesampaian karena ayahnya tetap memaksa agar ia meneruskan belajar di Tanta. Akhirnya ia terpaksa pergi bukan ke Tanta, tetapi ke rumah pamannya yang bernama Syekh Darwis Hadr untuk bersembunyi. Darwis kemudian mendidik Abduh untuk belajar mencintai ilmu dan buku. Nah, didikan itu berhasil. Abduh akhirnya mau meneruskan studi di Tanta. Di tahun 1886, Abduh meneruskan studi ke Universitas Al-Azhar Kairo di Mesir. Dalam tahun 1872, ketika berusia 23 tahun, ia bertemu dengan Al-Faqahani yang berada di Mesir karena diusir pemerintahan di Afghanistan. Sejak saat itu, ia menjadi murid setia Al-Faqahani dan sering datang ke rumah gurunya.
untuk mendengar ajaran tentang tata negara, filsafat, dan perjuangan tentang kolonialisme di Barat. Nah, lewat Al-Faghrani, ia pun berkenalan dengan karya penulis Barat dan berbagai masalah sosial politik. Setelah lulus di Al-Azhar pada tahun 1877 dan menyabet gelar kesarjanaan alim, Abduh diangkat menjadi dosen Al-Azhar untuk mengajar di Universitas Darul Ulum 1879. Tetapi dia dipecat, Muhammad Abduh dipecat dari jabatannya sebagai dosen oleh pemerintahan dengan alasan tidak jelas. Setelah setahun kemudian, setelah terjadi pergantian pemerintah, ia diangkat menjadi pemimpin redaksi sebuah majalah resmi pemerintahan. Nah, setelah itu tidak sampai di situ, Muhammad Abduh mendapatkan permasalahan lagi dengan tuduhan terlibat dalam aksi pemberontakan Urabi Pasha tahun 1882. Muhammad Abduh diusir pemerintahan dan pergi ke Lebanon. Di sanalah ia mendapat undangan dari Al-Faghrani untuk bergabung dengan gurunya di Perancis. Nah, di Perancis, guru dan murid itu membentuk organisasi Al-Watul Wusto dan menerbitkan majalah dengan nama yang sama. Setelah itu, Muhammad Abduh kembali lagi ke Lebanon setelah beberapa bulan singgah di Tunisia. Dan setelah 3 tahun di Lebanon, ia dibolehkan kembali lagi ke Mesir atas jasa kawannya. Bahkan pada tahun 1889 ia diangkat menjadi hakim agama, penasihat mahkamah banding pada tahun 1891, dan mufti besar Mesir pada tahun 1899 hingga akhir hayatnya pada tahun 1905. Dalam melancarkan gerakan pembaharuan, Abduh bersama seorang pengikutnya, Muhammad Rashid Ridho, menerbitkan majalah Al-Manar. Majalah itu yang menjadi corong gerakan pembaharuan Islam Abduh dan muridnya. Dengan tujuan pokok gerakan pembaharuan Muhammad Abduh adalah pemberantasan taklid, bid'ah, dan kejumudan yang dipandang sebagai sebab kemunduran umat Islam, dan menekan keharusan melakukan ijtihad dan melakukan interpretasi baru terhadap Al-Quran dan hadis, khususnya tentang soal-soal kemasyarakatan yang digariskan oleh Allah pada tataran prinsip umum tanpa perincian. Satu hal yang menjadi keyakinan adalah bahwa perbaikan kehidupan sosial hendak dimulai dari individu. Hal itu didasarkan atas Quran surah 13 ayat 11 yang menyatakan Allah tidak akan mengubah suatu nasib sebelum kaum itu mengubah nasibnya sendiri. Pada saat itu, untuk melakukan reformasi dan pembaharuan politik sekaligus membebaskan dunia Islam dan penjajahan dan dominasi Barat, Abduh berpendirian bahwa hal itu akan tercapai dengan baik melalui evolusi dan usaha-usaha bertahap, dan untuk menjamin bahwa pembaharuan politik itu nanti akan menghasilkan perubahan dan dirasakan manfaat oleh masyarakat lain. Hanya dengan melalui reformasi pendidikan umat Islam di satu sisi akan mendapatkan kebebasan dan kemampuan berpikir serta tahu akan hak-haknya. Nah, Muhammad Abduh merasa yakin di sisi lain meninggalkan kesadaran akan tanggung jawab dan kewajibannya. Tak lepas daripada itu, usaha-usaha pendidikan menurutnya perlu diarahkan untuk menyintai dirinya sendiri, masyarakat dan negara. Dan juga bahasa Arab perlu dihidupkan, dan untuk itu metodenya perlu diperbaiki, dan itu ada kaitannya dengan metode pendidikan. Beberapa sistem yang dilakukan oleh Muhammad Abduh pada saat itu yaitu sistem menghafal Al-Quran di luar kepala. Katanya perlu diganti dengan sistem penguasaan dan
penghayatan materi yang dipelajari. Jadi sistem pada saat itu, sistem menghafal di luar kepala itu bisa perlu diganti pada saat itu, karena sistem itu bisa diganti dengan sistem penguasaan penghayatan materi yang dipelajari, atau dengan materi yang bisa untuk memudahkan apa yang bisa untuk kita lakukan. Nah, pada tahun 1905 Muhammad Abduh wafat. Nah, pada saat itu 1955 Muhammad Abduh itu wafat di daerah Ramleh, Iskandariyah. Pada saat itu beliau sedang di perjalanan mengunjungi negara-negara Islam. Setelah itu ia dimakamkan di Mesir dan disolatkan di Masjid Al-Azhar, Kairo.